Oke, halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Kali ini kita akan membahas materi terakhir untuk database programming, yaitu section 15 untuk Oracle PLSQL ya. Jadi di section ke-15 ini akan membahas tentang compiler yang ada di dalam PLSQL. Jadi dalam PLSQL ini sebenarnya compilernya itu ada semacam konfigurasinya gitu. Nah, konfigurasinya ini bisa dimodifikasi, bisa dikonfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Tujuannya ya supaya code yang kita buat itu nanti bisa lebih baik jalannya, lebih efisien, kemudian ya lebih aplikasinya nanti akhirnya tetap lebih baik jatuhnya. Jadi kira-kira seperti itu dan nanti materinya ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Ya, nanti yang pertama itu akan membahas tentang initialization parameter. Ya, parameter yang digunakan untuk melakukan compile. Yang kedua nanti modifikasi untuk warning message. Ya, warning message. Kemudian yang ketiga itu conditional compilation. Ya, compilation kondisional. Jadi nanti kita bisa buat semacam if gitu ya. If tapi ini if-nya akan dilakukan atau dikerjakan itu pada saat compile, bukan pada saat eksekusi program. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini adalah menyembunyikan source code. Jadi code yang kita buat itu ya bisa dibilang seperti dienkripsi lah, supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang initialization parameter. Ya, jadi initialization parameter ini sebenarnya adalah parameter atau apa ya, semacam variabel gitulah ya, bisa dianggap seperti variabel yang akan digunakan untuk melakukan konfigurasi compiler di PLSQL. Ya, jadi nanti kita akan baca ini atau kita gunakan atau kita pelajari itu ada dua, yaitu code type ini. Kemudian nanti ada juga namanya optimize level, PLSQL code type dan PLSQL optimize level. Ya, keduanya ini biasanya, bukan biasanya ya, ke keuntungannya atau tujuannya menggunakan ini tuh untuk mempercepat waktu eksekusi. Jadi meningkatkan waktu eksekusi. Sehingga dengan kita melakukan konfigurasi di bagian ini, nanti waktu eksekusi dari code kita itu akan jadi jauh lebih cepat. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, itu kita kan sudah belajar teknik coding yang namanya no copy. Ya, di mana nanti no copy ini hubungannya dengan parameter ya. Jadi kalau parameternya ada no copy, berarti dia akan menggunakan by reference. Jadi tidak menduplikasi memori untuk parameternya, tapi dia memakai memori yang sama atau sharing memori dalam parameter. Ya, ini akan mempercepat proses eksekusi karena penggunaan memorinya kan cuma satu saja. Ya, nah ini ada lagi beberapa ya. Di sini istilahnya itu disebut sebagai parameter, initialization parameter, yang bisa mempercepat programnya itu berjalan jadi lebih cepat lagi. Ya, nah ini um, latar belakangnya lah ya. Jadi Oracle ini awalnya tuh didesain ya sebagai sebuah database yang dapat berjalan di sini lebih dari 70 komputer platform ya. Lebih dari 70. Jadi dia multi platform, jadi berjalan bisa di banyak sekali platform. Bahkan di sini dibilang lebih dari 70 dan bisa berjalan di mainframe ataupun PC. Ya, mainframe, PC maupun sampai device-device yang kecil atau perangkat yang kecil seperti tablet ataupun phone handphone ya maksudnya.
Ya. Nah, ini ya salah satu secret. The secret itu maksudnya ya rahasianya kenapa bisa sampai seperti ini ya. Bisa sefleksibel ini ya 70 platform lebih itu karena ada yang namanya initialization parameter. Di mana parameter ini tuh bukan seperti parameter di fungsi ataupun prosedur, tapi dia parameter itu seperti uh, variabel yang bisa dilakukan untuk melakukan konfigurasi atau bisa melakukan setting ini ya. Settingnya ini bisa ya disesuaikan atau kita kondisikan supaya bisa mencapai top performance atau setting yang terbaik. Ya. Nah, karena bisa meningkatkan performa, ada juga kemungkinan ini malah membuat sistemnya itu jadi turun ya, menurunkan performa. Kalau kita melakukan settingnya itu salah. Ya, jadi kalau kita ada kemungkinan untuk meningkatkan performa, berarti ada juga kemungkinan untuk menurunkan performa. Ya. Nah, kalau performanya turun, ya itu berarti kita melakukan settingnya salah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar settingnya tuh nggak serumit atau semuanya, tapi cuma beberapa saja. Ya. Nah, nanti semua parameternya ini, initialization parameternya ini, ya, itu punya nama sendiri, oke, punya tipe data sendiri, dan punya default value. Nah, sementara ini semuanya atau yang kita lakukan selama ini itu semuanya masih dalam default value. Default value ini bukan berarti jelek juga enggak ya. Default value ini juga baik ya, cuman masih bisa kita rubah settingnya itu supaya lebih baik lagi gitu. Ya. Nah, kita nanti akan belajar dua ya. Dua dari beberapa initialization parameter yaitu PLSQL code type dan PLSQL optimize level. Ya. Nah, code type ini tipenya adalah varchar 2. Ya, tipe datanya itu adalah varchar 2 dan value-nya, nilainya itu bisa interpreted. Ya, interpreted itu yang default value atau bisa juga native. Jadi pilihannya ada dua. Interpreted atau native. Nah, interpreted ini yang defaultnya. Kalau kita nggak rubah apapun, berarti dia akan menggunakan yang nomor yang interpreted ini. Nah, kalau di optimize level, ya ini tipe datanya adalah number. Di mana number ini angkanya yang digunakan itu bisa dari 0 sampai 3 saja. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Nah, 2 ini adalah defaultnya. Ya, defaultnya itu angka 2. Bukan 0, bukan 1, tapi 2 ya. Defaultnya itu 2. Jadi kalau kita nggak rubah ya berarti sekarang kalau kita coba-coba di Apex itu berarti menggunakan default semua. Interpreted dan default. Ya. Nah, ini sekarang kita akan lihat satu persatu ya. Initialization parameter dari uh, dua ini ya, dua PLSQL initialization parameter ini. Ya. Nah, nanti kalau kita mau merubah ya, mau merubah apa tipenya ini ya. Misalkan PLSQL code type-nya ini kita mau rubah nilainya bisa menggunakan alter ini ya. Alter kemudian sebutkan uh, alter session set kemudian sebutkan nama atau parameternya tadi, initialization parameternya. Kemudian mau diganti apa? Ya misalkan native ya ditulis saja native. Atau mau diganti interpreted ya diganti interpreted. Ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas yang pertama dulu yaitu yang PLSQL code type ini ya. Nah, kan seperti yang kita tadi sudah bahas, code type ini isinya kalau nggak interpreted atau native. Nah, interpreted sendiri ya, ini code-nya nanti itu akan dikompil menjadi sebuah bytecode ya. Dan dieksekusi itu di PLSQL Interpreter Engine. Jadi ada engine khusus
dari Oracle yang digunakan untuk melakukan interpreter tadi ya. Interpreter itu maksudnya ya diterjemahkan lagi melalui engine sendiri. Kemudian kalau misalkan kita isi nilainya menjadi native, ya code-nya ini nanti akan di-compile menjadi native machine code. Jadi langsung kayak bahasa mesin. Ya, bukan menjadi bytecode kemudian dimasukkan ke mesin interpreter, tapi sekarang langsung dijadikan mesin code. Ya, jadi dia tidak akan masuk ke interpreter, jadi langsung dikerjakan oleh mesin. Mesin itu maksudnya ya komputernya. Ya, nah ini sebenarnya kita nggak perlu tahu ya karena ini kan sudah masuk ke ranah bahasa mesin atau ya kita nggak akan ngerti lah bahasa mesin itu seperti apa. Cuman paling tidak sekarang kita bisa bayangkan ya kalau ada interpreted itu berarti butuh engine sendiri untuk menjalankan. Kalau native itu nggak perlu, jadi langsung komputernya. Ya, nah umumnya ya native ini, yang native ini itu kalau mau mengeksekusi perintah PLSQL itu akan jauh lebih cepat dibandingkan yang bytecode atau yang interpreted. Ya, jadi yang native ini lebih kencang karena dia nggak perlu engine, jadi dia langsung dikerjakan. Sehingga nanti biasanya ya, umumnya itu native itu lebih kencang. Ya, contohnya ini, ya kita buat satu buah prosedur ini ada looping sekitar berapa nih? 50 juta kali ya. Loopingnya dilakukan sebanyak 50 juta kali. Ya, nah nanti ketika menggunakan yang interpreted itu dieksekusi selama 11,34 second. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan prosedurnya ini diganti menggunakan native. Ya. Kemudian prosedurnya dibuat menggunakan native. Ya. Oh ya, ini tadi pembuatan apa namanya? Prosedurnya ya. Kalau menggunakan interpreted itu lebih cepat. Ya, dia hanya butuh 0,02 detik. Kalau untuk membuat prosedurnya, kalau buat native itu membutuhkan waktu lebih lama, 0,08 detik. Ya, untuk buat prosedurnya. Tapi waktu eksekusinya ini jauh ya bedanya. Waktu dieksekusi kalau native itu 5,7 detik. Kalau yang interpreted itu 11,34 detik. Ya, jaraknya lumayan besar. Ya, jadi native ini lebih kencang daripada yang interpreted. Walaupun pada proses pembuatan prosedurnya itu dia lebih lambat. Ya. Kemudian ini contoh yang lainnya, ini menggunakan SQL ya. Kalau menggunakan SQL statement itu nanti perbedaannya itu nggak terlalu jauh berbeda ya. Ini yang pakai interpreted 39,07 detik. Kalau ini yang pakai native itu 35,74 detik. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa lu kok bisa ya jaraknya itu nggak sedrastis yang sebelumnya ya. Kenapa? Karena di dalam code-nya ini ada perintah SQL. Jadi di dalam prosedur ini ya kedua prosedur ini kan sama persis ya. Nah, prosedurnya ini itu melibatkan SQL. Kalau SQL itu tidak bisa dieksekusi interpreted atau native. Jadi SQL itu udah punya sendiri dan tidak bisa diotak-atik. Sehingga ya SQL ini seperti mau pakai native atau interpreted nggak ada efeknya karena SQL itu punya engine-nya sendiri. Ya, cuman tetap berbeda ya. Kalau pakai native, pokoknya code yang PLSQL kalau dieksekusi dengan native itu jadi jauh lebih cepat. Walaupun ini bedanya tipis ya karena kebanyakan atau programnya paling banyak itu melakukan proses yang SQL. Ya, itu
uh, perbedaan antara native dan interpreted kalau dibandingkan atau dibandingkan waktu eksekusinya. Ya, ya tadi aku sudah jelaskan ya kalau PSQL engine ya itu akan dieksekusi lebih cepat menggunakan native, tapi SQL statement itu tidak bisa. Jadi SQL statement itu selalu sama, mau native mau interpreted karena dia punya bisa dibilang engine sendiri dia tetap harus ditunggu ya sama. Oke, kemudian ada kemungkinan juga untuk melakukan uh, manajemen code supaya bagus. Ya, misalkan ada code seperti ini ya, di mana code-nya ini ada perintah ya, terutama di bagian else ini yang tidak akan pernah bisa dieksekusi. Ya, karena kan ini pakai if, tapi if-nya itu kan selalu satu nilainya. Ya, sehingga yang bagian else ini tidak akan pernah dieksekusi. Nah, ini kan juga termasuk apa ya? Code-nya yang kita buat itu ya di sini istilahnya adalah useless. Ya, tidak berguna code-nya. Ada tidak bikin error tapi tidak pernah masuk ke sana atau tidak pernah dieksekusi. Ya. Nah, ini juga merupakan membuat compilernya itu bekerja kayak ada baris-baris code yang membuat sia-sia lah ya. Dia ikut dikompil tapi nggak akan pernah masuk ke sana programnya. Nah, ini ya buang-buang resource dalam proses compile. Ya. Nah, ini ya kalau misalkan code-nya apa namanya? Ada hal-hal yang seperti itu, ini sebenarnya kita bisa minta Oracle untuk membantu kita melihat code-code yang semacam ini. Jadi unnecessary code di sini ya code yang nggak penting atau code yang nggak pernah dieksekusi. Itu ya ini contohnya di sini ada ya, kemudian di sini juga ada sebenarnya sama aja. Cuman kita bisa minta ke Oracle untuk membantu kita mencarikan hal itu. Ya, itu dengan cara menggunakan yang tadi namanya PLSQL Optimize Level. Ya, jadi ini adalah pembahasan untuk initialization parameter yang berikutnya. Ya, nah nanti optimize level ini bisa memberitahu lah dengan kita melakukan setting di sini nanti compilernya itu bisa ngasih tahu mana yang uh, tergolong dalam useless code, mana yang bisa digunakan untuk menambah performance. Nah, itu semua bisa diatur dari compilernya. Ya, seperti yang tadi aku juga sudah jelaskan, optimize level ini nilainya bisa 0 ya, antara 0 sampai 3. 0, 1, 2, dan 3. Ya, semakin tinggi nilainya, semakin besar effort dari compiler untuk melakukan optimisasi kode. Ya, jadi semakin tinggi nilainya, semakin sensitif compilernya terhadap kode yang dibuat. Ya, nah tadi aku juga sudah bilang level 2 itu adalah nilai atau level default dari compilernya. Ya, kalau kita setting 0, PLSQL optimize levelnya ini 0, ya, ini nanti di compile-nya tuh atau hasil akhirnya nanti itu jalannya tuh biasanya slow ya, lebih lambat. Tapi ini akan bisa jalan di older version Oracle. Jadi Oracle yang lama tetap bisa melakukan mengerjakan perintah-perintah yang ada di code-nya tadi. Jadi code-nya kalau optimize levelnya kita setting 0, ya bisa dibilang dia nggak terlalu sensitif ya, sehingga biasanya code-nya itu jalannya lebih slow ya, lebih lambat. Dan tetapi karena dia lebih lambat ini, ya, tetapi dia masih bisa dieksekusi di Oracle versi yang lebih lama. Kemudian kalau misalkan kita pilih yang satu, ya, compiler ini akan berusaha menghapus ya code yang tidak diperlukan atau tidak penting.
ya, atau juga exception yang juga tidak pernah atau exception yang ya unnecessary tadi juga ya nggak penting juga ya. Seperti contohnya tadi yang code yang ini tadi ya. Kayak gini ini nanti secara otomatis akan dibuang atau kalau nggak dibuang pun dia akan kasih tahu ke kita untuk dijelaskan bahwa itu sebenarnya nggak penting gitu code-nya. Ya, kemudian yang kedua itu yang default-nya ini ya, dia sama seperti yang optimize level 1 ya. Tapi dia nanti bisa juga memperbaiki posisi code-nya. Ya, ini yang satu itu biasanya kayak dia ngapus-ngapus saja code-nya yang tidak penting atau yang tidak akan pernah dieksekusi itu kayak diabaikan sama dia. Kalau level 2 dia bisa menentukan atau merubah code-nya itu supaya bisa lebih cepat dieksekusi. Ya, posisinya bisa dirubah-rubah juga. Oke, jadi misalkan ya ada prosedur dalam sebuah package yang besar ya, large package. Nah, nanti kodenya di dalam itu akan dirubah posisinya ya. Misalkan prosedurnya itu diletakkan di paling akhir dari package body. Jadi dia diletakkan paling akhir. Padahal prosedurnya ini paling sering digunakan atau dipanggil. Nanti sama compiler ini dia tahu, kemudian dia akan pindahkan package body-nya tadi itu di near to beginning. Jadi dia letakkan dipindah posisinya ke atas karena dia paling sering digunakan. Meskipun kita tulisnya di paling akhir gitu ya. Tapi ketika dikompil itu bisa dirubah posisinya oleh compiler. Ya. Tapi source code kita tuh sebenarnya tidak pernah berubah, cuman pada saat dikompil aja berubah. Ya, itu semua yang melakukan adalah Oracle Server. Kemudian kalau yang ketiga ini yang paling tinggi, ya berarti yang effortnya paling besar dari compilernya itu sama seperti yang 1 dan 2 ya, optimize level yang 1 dan 2 ditambah nanti ada yang namanya subprogram inlining. Jadi kalau misalkan code yang kita buat itu manggil program yang lain atau manggil subprogram yang lain, nah subprogramnya itu kayak di copy ya. Di copy dan dimasukkan ke dalam code-nya gitu. Jadi masuk di dalam di compile seperti isi prosedurnya itu dimasukkan ke dalam prosedur yang memanggilnya gitu. Ya. Kemudian contohnya ini, cara contoh pemanggilannya. Ya, misalnya kita mau buat prosedur namanya call prosedur ini. Kemudian kita set optimize levelnya itu menjadi 3. Ya, kemudian kita buat prosedur baru manggil namanya prosedur calling prosedur ini. Dia manggil prosedur yang sebelumnya kita sudah buat. Ya. Nah, nanti prosedur yang ada di sini ini nanti diganti oleh compilernya itu menjadi isi yang ada di sini. Ya, langsung di sini. Ya, jadi isi dari prosedur call prosedur ini kayak semuanya di copy kemudian dimasukkan ke sini. Ya, kayak gitu. Ya, itu yang level 3. Ya, kemudian kalau kita misalkan mau lihat optimize levelnya itu bisa dilihat di data dictionary atau lebih tepatnya di user underscore psql underscore object underscore setting ini. Kemudian kalau mau dirubah ya tinggal langsung pakai session tadi ya, set. Kemudian kita sebutkan SQL optimize levelnya itu mau yang berapa. Oke, jadi itu adalah 2 initialization parameter yang bisa kita gunakan untuk melakukan setting compiler di PLSQL-nya kita. Kita bisa pakai code type, ya mau pakai interpreted atau native. Kemudian kita bisa tentukan juga optimize levelnya. Bisa diisi dari 0 sampai
antara 0 sampai 3 saja. Oke, itu untuk materi yang pertama. Sekarang kita akan lanjutkan untuk materi yang kedua. Ya, untuk di materi yang kedua kali ini kita akan membahas tentang warning message ya. Jadi kalau kalian sudah biasa ngoding lah ya atau membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman, bukan pakai database bahasa pemrograman PLSQL ini warning ini sudah sering ditemui lah ya. Kalau misalkan pakai C++, kemudian pakai Visual Studio, itu biasanya akan muncul banyak warning kalau kita bikin code-nya itu ya nggak terlalu optimal gitu, biasanya akan muncul warning. Nah, sebenarnya konsep ini juga sama atau digunakan juga di dalam PLSQL ini. Ya, kita bisa melakukan setting atau perubahan untuk PLSQL warning ini. Ya, sebenarnya nanti bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan PLSQL warning ini atau menggunakan DBMS underscore warning. Ya, keduanya ini sama saja sebenarnya. Ya, cuman yang DBMS warning ini kayak bentuknya tuh seperti package. Ya, kalau yang PLSQL warning ini ya biasa aja. Ya, sama seperti yang initialization parameter. Nah, sekarang kita akan lihat ya uh, konsepnya di sini tuh dijelaskan di sini pakai rute bus ya, maksudnya rute bus yang terbaik itu yang seperti apa ya. Kalau kalian baca nanti di materinya, cuman kita langsung aja masuk ke materinya. Ya, seharusnya sih kalian sudah tahu lah ya bedanya error dan warning ini. Ya, error itu berarti code-nya sudah tidak bisa dikompil lagi. Ya, kalau error itu sudah benar-benar nggak bisa dikompil. Ya, error itu juga macam-macam. Ada paling sering itu ya sintaks error lah. Kita salah nulis nama variabel atau salah nulis fungsi atau kurang titik koma. Nah, itu sintaks error. Nah, error itu sudah tidak tertolong lagi pokoknya. Ya, kalau warning ini sebenarnya masih tertolong atau code-nya masih bisa jalan, cuman masih ada yang bisa diperbaiki. Jadi code-nya yang sudah jalan itu masih bisa diperbaiki menjadi lebih baik. Nah, itu biasanya akan muncul yang namanya warning ini. Ya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan ada code seperti ini. Ya. Kemudian nanti di dalamnya ini ada pemanggilan uh, variabel yang namanya vCounter. Ya. Nah, kalau ini misalkan dikompil, itu nanti pasti akan menunjukkan error. Ya, karena tidak dideklarasi. Nah, ini yang aku bilang kayak tadi syntax error itu tadi ya. Karena variabelnya ini tidak dideklarasikan sehingga jadinya uh, prosedurnya yang ada di sini jadi error. Ya. Kemudian misalkan ini ya. Nah, ini code-nya kalau dikompil itu tidak error. Ya, code-nya ini kalau di-compile itu tidak error. Tapi di sini ada satu bagian ya yang ada di sini di dalam else-nya ini itu tidak akan pernah bisa dieksekusi. Karena kan di sini pakainya konstanta if dan nilainya selalu true. Jadi code yang ada di else ini nggak akan pernah bisa dieksekusi. Ya. Nah, ini kalau dikompil tetap bisa walaupun ada hal yang mengganggu ya. Contohnya yang ini. Yang aku tandai warna kuning ini. Nah, ini dikompil sukses tapi nanti akan muncul warning. Ya, jadi nanti kompilernya ini akan memberikan warning. Ya. Nah, cara yang paling mudah untuk mengaktifkan warningnya ini ya, itu dengan cara ini ya, alter session yang warna merah ini. Alter session set kemudian PLSQL underscore warnings ya, kemudian di dalamnya ini gunakan varchar ya, literal varchar, jadi ditandai dengan tanda petik ya, DAP tanda petik enable titik 2 all.
Ya, jadi nanti semua warning itu akan dimunculkan. Ya, sehingga ketika nanti prosedur yang dibuat ini di compile, ya nanti warningnya akan muncul. Ya, warningnya akan muncul dan ada keterangannya juga. Ya, ada code yang unreachable atau tidak akan pernah bisa dieksekusi. Ya, nah ini apa ya? Bisa di jadi kalau yang error-error tadi ya, error yang seperti ini tadi, ya, ini biasanya akan disimpan di data dictionary yang namanya user error ini. Ya, itu kita bisa baca errornya apa, di bagian mana, itu nanti bisa terlihat di sana. Ya, kemudian kalau error pasti disimpan di sini. Tapi kalau warning ini kadang tidak disimpan. Ya, harus diaktifkan dulu supaya bisa kelihatan warningnya itu apa. Karena secara umum kodenya itu selalu dikompil. Kalau dikompil itu sukses. Ya, walaupun sebenarnya dari sisi kita developer tuh kan kita ingin buatnya itu yang paling efektif code-nya. Ya. Jadi warning ini ya harus diperbaiki juga seharusnya ya. Sehingga pada saat pembuatan kita mungkin lebih baik mengaktifkan warningnya supaya bisa lihat warningnya ini ada di mana saja. Kemudian kita perbaiki code-nya sehingga menjadi lebih efektif. Ya. Nah, warning ini sendiri ya tadi kan kita lihat contohnya ini sudah enable all, berarti semuanya. Sebenarnya ini bisa dibagi lagi lebih spesifik menjadi 3. Ada yang severe, ya, ada yang performance, dan ada yang tergolong informasional. Ya. Jadi kalau kita mau pisah-pisahkan ya dipisahkan menjadi 3 ini. Tapi kalau kita mau jadi satu kesatuan mengaktifkan dan disable semuanya itu bisa menggunakan all ini tadi ya. Ya, severe ini lebih ke pemberitahuan kalau nanti mungkin ada unexpected behavior atau wrong result. Ya, kalau waktu dieksekusi itu ada kemungkinan ini. Itu masuknya ke kategori severe. Performance ini biasanya akan mempengaruhi execution speed atau waktu eksekusinya. Jadi berpotensi untuk memperlambat waktu eksekusi. Kemudian kalau informasional ini yang lebih ke uh, coding practice itu maksudnya ya penulisan code-nya ya. Jadi harusnya bisa lebih efektif lagi. Ya. Nah, kalau mau dipisah-pisah kira-kira seperti ini, tapi kalau mau semuanya tinggal tambahkan all saja. Ya. Kemudian uh, Oracle ya itu bisa menggunakan PLSQL warning seperti yang tadi ini ya. Tapi bisa juga dia menggunakan DBMS warning. Yang ini yang sifatnya tadi pakai package. Ya. Nah, karena DBMS warning ini menggunakan package ya, itu biasanya nanti kalian harus ada code tambahannya ya. Kalau bikin package kan berarti untuk manggil kan kayak kita manggil fungsi gitu. Jadi kita harus tambahkan uh, fungsi atau pemanggilan package dan fungsi dari DBMS warning ini. Bedanya cuma itu aja, tapi secara kegunaan itu sama saja. Ya. Oke, kemudian contoh pemanggilannya lagi ya, misalkan session PLSQL warningnya ini yang di enable itu adalah performance misalkan ya, tinggal tulis saja yang enable, kemudian titik 2, kemudian sebutkan mana yang mau di enable. Ya, kemudian kalau mau sekali penyebutannya lebih dari satu itu tinggal pakai koma saja. Mau enable all, di enable dulu berarti kemudian setelah itu nanti dia akan disable yang severe. Berarti yang sisanya performance dan informasional akan aktif. Ya, karena ini kan awalnya di enable dulu semua, tapi setelah itu di disable yang severe. Ya, kemudian ini contoh yang lainnya di disable all semua, kemudian di enable performance dan yang severe. Kemudian dilanjutkan enable lagi yang all, disable dan seterusnya ya. Pokoknya di eksekusi itu tetap yang paling awal tuh yang paling depan disebutkan ini dulu. Ya. Nah,
Kemudian eh, kalau misalkan kita punya punya prosedur seperti ini, ya bukan prosedur sih, lebih ke package ya, package dan di dalamnya nanti ada prosedur pemanggilan ini. Nah nanti kalau kita enable yang performance, nanti akan diberitahu bahwa code yang bagian ini nanti ya di parameter ini bisa dipercepat lagi kerjanya dengan menggunakan no copy misalkan seperti itu. Jadi kita bisa kasih bisa dikasih tahu oleh compiler itu bagaimana membuat code ini menjadi lebih efisien. Oke, nah sekarang kalau kita lihat ya warning code itu kalau dilihat dari kodenya yang tersimpan dalam uh, data dictionary atau dalam database gitulah ya. Itu ada kodenya, ada yang PLW ya. Kemudian kalau error code itu diawalinya dengan PLS ya. Kemudian diikuti dengan angka. Ya, ini contohnya ya. Warning itu biasanya di kodenya itu diawali oleh PLW ya. Oke, jadi ini untuk kodenya supaya bisa terlihat ya. eh, Bagian mana yang bisa diperbaiki code-nya supaya lebih baik lagi. Itu kita tinggal mengaktifkan warningnya ini. Ya, kita tinggal aktifkan saja. Nah, ada juga ya, ada kalanya kalau misalkan kita ingin menganggap warning yang terjadi itu adalah sebuah error. Jadi mau tidak mau harus diperbaiki ya. Contohnya adalah warning misalkan kodenya yang 05005 ini ya kodenya ini dipakai sebagai error atau dianggap sebagai error. Jadi nanti tinggal tambahkan saja error kemudian titik dua sebutkan kodenya. Sehingga nanti kalau ada warning dengan kode 05005 ini nanti akan dianggap sebagai sebuah error. Jadi kalau dianggap sebagai error kan berarti kita harus memperbaikinya dulu. Ya. Nah, ini juga bisa dilakukan uh, mengubah warning menjadi sebuah error. Ya. Kemudian ini adalah yang package tadi aku bilang yang namanya DBMS warning ini. Ya, sebenarnya sama saja dengan PLSQL cuman sintaks dan penulisannya saja ya. DBMS warning ini dia akan menggunakan perintah itu adalah set underscore sesuatu atau add underscore sesuatu atau get underscore sesuatu. Ya, set ini berarti dia akan mengubah prosedurnya ya. Jadi replace all previous warning. Jadi warning yang sedang digunakan dalam sebuah prosedur itu diganti dengan perintah set ini. Kemudian add ini dia akan mengganti warning yang disebutkan di sini add. Kemudian get ini digunakan untuk mengambil status warning yang digunakan saat ini. Ya, ini contohnya kalau menggunakan add ya dbms warning dot add warning setting. Kemudian kategori cat itu yang mau digunakan adalah performance kemudian di enable dalam session ini. Ya, ini perintah ini itu sebenarnya sama dengan perintah yang bawah ini. Ya, dengan yang PLSQL underscore warnings tadi. Cuman karena ini bentuknya package kan berarti ditulis di dalam bentuk ya package pemanggilan fungsi seperti ini. Ya. Kemudian kalau set ya dbms warning set warning setting string ya misalkan. Kemudian disebutkan enable yang severe dalam session ini. Nah, perintah ini hasilnya itu sebenarnya atau outputnya nanti sama dengan yang ini. Ya, itu yang set. Kemudian kalau get itu dia akan mengambil semua setting warning setting yang ada di dalam prosedurnya itu. Ya. Jadi kalau dicetak nanti kira-kira hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Oke, kemudian ini untuk ngambil kategori ya, get kategori untuk ngambil kategori warning
dengan kategori 7203 atau yang nomor PLW 0723 itu kategorinya apa. Nah, itu kita bisa cari dengan menggunakan dbms warning.get kategori. Dan nanti hasilnya ini akan ditampilkan berupa performance. Jadi kalau warning 7203 itu berarti berhubungan dengan performance kategori. Kemudian ini contoh yang lainnya lagi, get warning setting string. Ya, ini langsung dicetak stringnya ini tadi ya, string warning settingnya itu dicetak langsung. Dan ini memang benar-benar dianggap seperti string ya. Jadi ini langsung dimasukkan ke dalam dbms output put line itu juga bisa. Ya. Kemudian ini get dan set ini bisa dipakai untuk melakukan save dan restore warning setting. Ya. Jadi pada saat dibuka ini di set warning tertentu, nanti setelah selesai proses compile-nya atau pembuatan prosedurnya, warningnya dikembalikan ke posisi semula. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Ya, dengan cara get kemudian set. Jadi diambil dulu setting yang sekarang, kemudian diotak-atik prosedurnya, setelah selesai dikembalikan seperti semula lagi. Sehingga nanti prosedur yang dibuat itu hasilnya terjamin ya, misalkan tanpa ada warning, tanpa ada error, sehingga nanti prosedurnya itu adalah prosedur yang paling optimal. Ya, oke, jadi itu adalah warning ya, bekerja dengan compiler warning serta compiler error yang ada dalam PLSQL. Sekarang kita akan lanjutkan lagi materinya di materi yang ketiga. Oke, untuk yang ketiga ini adalah conditional compilation ya. Kayak apa ya? Kita kasih kondisi tertentu untuk melakukan compile. Jadi kalau misalkan kita pakai Oracle yang versi yang lama, compile pakai code yang ini. Tapi kalau misalkan pakai Oracle yang baru, compile pakai code yang baru, misalkan kayak gitu. Nah, ini disebut sebagai conditional compilation. Jadi proses kompilasinya itu ada cabangnya ya. Jadi sebelum eksekusi itu akan ada proses compile dulu. Nah, compile-nya itu ada percabangannya ya. Ini kita akan langsung saja lihat contohnya ya. Bagaimana kita mau memisahkan proses kompilasinya ini tergantung dari situasi yang kita inginkan gitu ya. Biasanya itu kita mau pisahkan initialization parameternya misalkan. Ya, makanya kita buat conditional compilation ini. Atau ada perbedaan versi Oracle softwarenya. Softwarenya ada perbedaan versi, makanya kita harus pisahkan code untuk di kompilasinya. Kemudian value global package, jadi ada variabel-variabel tertentu atau variabel yang sifatnya global itu dibedakan. Ya, atau kondisi-kondisi lainnya yang perlu kita tambahkan di sana. Ya, jadi kompilasinya itu tergantung dari misalkan tergantung dari Oracle softwarenya tadi ya. Jadi kalau pakai Oracle yang baru, sintaks ini nggak bisa digunakan, jadi harus pakai conditional formatting. Ya. Nah, untuk melakukan conditional compilation, bukan conditional formatting, conditional compilation itu ditandai dengan menggunakan tanda dolar. Ya, dolarnya itu bisa 1 atau dolarnya itu bisa 2. Ya. Jadi kalau ada tanda dolar, nah ini berarti conditional compilation. Ya, contohnya. Ya, jadi misalkan ada prosedur, ya contoh aja. Jika Microsoft Office yang digunakan itu yang tahun 2018 atau yang lebih besar sama dengan 2018 atau yang lebih baru, berarti gunakan atau panggil fungsi holographic ini. Kalau selain itu, gunakan standar grafik. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, conditional compilation ini ya itu sebenarnya kalau mau dilihat source code-nya atau sintaksnya itu mirip dengan if yang ada di dalam PLSQL. Cuman yang membedakan nanti
di bagian N paling akhir, ini tanpa ada titik koma. Kemudian setiap kata atau setiap sintaks katanya itu harus ditambahi tanda dolar. Ya, jadi di sini ada if, ada then, ada else, ya. Semuanya harus diawali dengan tanda dolar. Ya. Jadi seperti itu. Dan ini rumus umumnya kira-kira seperti ini. Dollar if, kemudian expressionnya apa, kemudian dollar then, kemudian perintahnya apa. Ya, kemudian bisa pakai else if atau else, kemudian diakhiri dengan n. Ya, sekali lagi n-nya tanpa titik koma. Jadi n gitu aja. Ya, ini contohnya kalau mau membuat perbedaan ya. Deterministik ini hanya bisa digunakan di Oracle versi 11 lebih besar sama dengan 11. Jadi dari versi 11 ke atas itu bisa menggunakan deterministik ini. Selain itu, deterministiknya ini tidak akan dimasukkan. Jadi kalau misalkan ini dikompil di Oracle versi 10 katakanlah seperti itu, deterministiknya ini tidak akan ditulis. Jadi kayak diabaikan atau di skip oleh compilernya. Ya. Kenapa ya? Karena di versi 10 belum support untuk deterministik ini. Jadi dia akan skip atau tidak dihiraukan atau diabaikan saja. Ya. Karena ini juga di bagian if ya. Jadi kalau misalkan if-nya false ya berarti ini tidak dituliskan atau tidak ikut di-compile code-nya. Nah, kemudian dalam data dictionary seperti apa? Ya, kalau mau dilihat code-nya itu biasanya if-nya ini tidak akan dicetak ya. Ya, if compilernya ini tidak dicetak, melainkan dicetak yang ada di dalamnya ini. Apa yang tertulis di sini, asalkan if-nya bernilai benar, nanti yang di sini akan ditulis. Ya, sehingga kalau mau dilihat, ya, numbernya di sini ada deterministiknya saja. If-nya itu tidak ada. Ya, itu kalau dicetak atau dilihat di data dictionary-nya. Tapi kalau dieksekusi misalkan di Oracle versi 10, katakanlah seperti itu, deterministiknya ini nggak ada. Jadi return number dah gitu aja langsung. Ya. Oke, kemudian kalau misalnya kita mau lihat code-nya seperti apa yang sudah dikompil, itu kita bisa gunakan print post process source. Ya. Jadi ini adalah fungsi gitu ya, prosedur yang nanti akan mengembalikan kode program atau source code kita itu akan disimpan di dalam sini. Ya. Kemudian ini ada selection directive atau selection code-nya itu ya. Ini bisa digunakan itu adalah if, kemudian then, kemudian else, kemudian else if, dan and ya. And saja, bukan and if, tapi and. Sekali lagi semuanya harus diawali dengan tanda dolar. Ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Misalkan text code-nya itu yang digunakan yang new. Kalau yang new berarti salary-nya yang kena itu lebih besar dari 20.000. Selain itu nanti yang digunakan itu adalah salary yang lebih besar dari 50.000. Ya. Jadi kalau dilihat di data dictionary seperti yang tadi aku sudah jelaskan ya mana yang terpilih dari perintah if-nya tadi. Ya, tergantung kondisi yang diberikan di if-nya ini yang mana. Kalau yang di sini bernilai false berarti nanti yang dicetak di data dictionary berarti yang bawah ini. Ya. Kemudian kita juga bisa berikan variabel khusus untuk if statementnya ini tadi ya, if conditional compilationnya ini. Ya. Ini dengan menggunakan yang namanya PLSQL underscore ccflex. Ya, ccflex ini. Ya. Nah, ini digunakan untuk ya tadi ya, definisi variabel dan memberikan nilai untuk sebuah variabel. Ya.
Jadi PLSQL CC Flex ini nilainya itu bisa berisi boolean, true, false, atau null, atau bisa diisi dengan nilai PLS integer tapi yang literal ya, bukan yang dapat dari variabel lain tapi benar-benar literal, jadi langsung dilihat nilainya. Ya. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, kalau variabel atau PLSQL CC Flex ini itu harus menggunakan tanda dolarnya itu double. Jadi tanda dolarnya 2 kali. Ya, contohnya ini kita set satu buah variabel gitulah ya. CC Flex ini sebuah nilai namanya debug, kemudian nilainya kita kasih true. Sehingga kalau kita mau pakai debug ini, ya ini kayak nama variabel gitu ya. Debug itu tinggal masukkan dolar 2 kali kemudian sebutkan namanya. Ya karena tadi namanya true ya berarti di sini adalah true. Ya. Kemudian kalau misalkan kita mau ganti nilainya lagi, bisa saja kita buat CC Flex, kemudian debug nilainya menjadi false. Ya. Kemudian kalau misalkan kita mau buat yang bentuknya berupa integer, ya kita sebutkan aja namanya apa, kemudian langsung nilainya berapa. Ya misalkan test flag gitu ya. Di sini nilainya 1. Kemudian di sini berarti test flag ini nilainya itu adalah 1. Kemudian kalau mau sebutkan beberapa PLSQL flag ini tadi ya, CC flags ini ya, sebutkan aja langsung dipisahkan dengan tanda koma. Nah, semuanya ini diletakkan dalam satu string yang panjang ya, satu varchar yang panjang, tapi dipisahkan dengan koma. Ya, kemudian nanti kalau mau panggil ya first flag, kemudian ada second flag. Kemudian kalau mau dicek, bisa dari data dictionary di user underscore PLSQL underscore object underscore settings. Ya, kemudian ini adalah contohnya kalau mau dilihat ya, included in the compiled program. Jadi kalau kita mau lihat apa yang dikompil dalam program, kita bisa lihat atau cek di dbms underscore preprocessor. Oke. Kemudian ada satu lagi ya, namanya dbms underscore db version. Ini untuk memisahkan Oracle yang digunakan itu versi berapa ya. Itu caranya tinggal panggil aja dbms db version, kemudian dot, kemudian versinya apa ya. dbms db version dot version lebih kecil sama dengan 11, atau kalau bisa ditulis juga dbms underscore db underscore version dot var le11. Le11 itu ya Oracle versi 11 atau yang lebih baru. Kalau 10 berarti le10 itu berarti Oracle versi 10 atau yang paling baru. Ya, itu adalah conditional compilation yang ditandai dengan menggunakan tanda dolar. Ya, kemudian untuk memodifikasinya kita bisa menggunakan dbms db version misalkan atau dbms preprocessor. Sekaligus kalau kita mau kasih variabel di conditional compilation tadi, itu kita bisa gunakan PLSQL CC Flex. Dan nanti digunakannya dengan menggunakan 2 tanda dolar. Oke, untuk section ketiga atau materi yang ketiga, sekarang kita akan lanjutkan lagi di materi yang keempat. Ya, ini adalah materi terakhir di section 15, sekaligus mungkin juga materi terakhir untuk database programming menggunakan PLSQL-nya Oracle, ya, yaitu materi keempat di section 15, yaitu hiding your source code atau menyembunyikan source code dari orang lain. Jadi intinya sih kita kayak membungkus code kita itu supaya tidak bisa diketahui isinya oleh orang lain. Cuman orang lain kalau mau pakai itu bisa. Contoh kita bikin prosedur, kita share prosedurnya ini ke orang lain, tapi orang lain ini tidak bisa melihat isinya. Cuman dia bisa melihat parameter apa yang dibutuhkan, kemudian outputnya nanti apa itu bisa dilihat. Nah, pada intinya untuk menyembunyikan source code yang kita punya ini,
itu di PLSQL itu yang dilakukan adalah mengenkripsi atau di sini nanti istilahnya itu obfuscate ya atau membuat jadi teksnya itu kalau dibaca itu bisa terlihat teksnya, cuman memang tidak bisa dipahami oleh mahasiswa, dipahami oleh orang lebih tepatnya ya, bukan mahasiswa aja, tapi orang. Jadi orang kalau membaca code-nya itu kesulitan untuk memahami. Ya, karena memang kayak sudah dienkripsi gitu. Ya. Nah, ini caranya itu kita bisa memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan oleh PLSQL Oracle ini. Ya, tinggal kita gunakan. Bisa menggunakan package DBMS DDL ini ya dengan create wrap ini atau bisa juga menggunakan wrapper utility. Ya, nanti istilahnya di sini itu adalah obfuscate ya, artinya ya merubah ya atau menyembunyikan atau kalau obfuscate itu kayak menyamarkan ya, menyamarkan code yang kita buat itu sehingga tidak mudah dipahami oleh orang lain. Ya, tentu saja bagi kita ya bisa saja kita ketahui karena kan kita yang buat. Ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi semua source code kita itu sebenarnya ada di dalam data dictionary. Jadi ketika nanti kita sudah share prosedur kita ke orang lain, nah orang lain itu nanti akan bisa melihat data dictionary dan bisa melihat source code kita. Mungkin kita ingin menyembunyikan code-nya itu, ya. Nah, caranya itu nanti kita akan menggunakan ya ada dua cara tadi ya, pakai DBMS DDL package ya punyanya Oracle atau menggunakan utility ya. Nah, meskipun kita sudah bungkus code-nya itu kayak di wrap atau dibungkus code-nya supaya lebih aman ya, orang lain tetap bisa melakukan execute asal kita kasih atau kita berikan execute privilege-nya ini ya. Kemudian nanti kalau dia lihat describe ya. Jadi misalkan prosedurnya itu di describe, ini nanti bisa juga dilihat ya. Nama prosedurnya apa, kemudian argumen apa yang dibutuhkan, modenya apa, kemudian tipe datanya. Nah, ini masih tetap bisa dilihat, kemudian masih tetap bisa digunakan juga oleh orang lain. Ya, cuman memang dalamnya tidak bisa dilihat. Ya, di sini tuh source code-nya tadi dirubah menjadi cryptic code ya. Cryptic tuh ya sudah di enkripsi gitu atau sudah dirubah code-nya. Oke. Nah, yang pertama caranya itu dengan menggunakan DBMS, DDL, kemudian kita tuliskan create wrap ya, menggunakan fungsi create wrap. Nah, ini sekali lagi aku jelaskan bahwa ini adalah fungsi buatan dari Oracle. Ya. Atau nanti menggunakan wrapper utility-nya PLSQL khusus itu dengan menggunakan yang namanya wrap. Ya, boleh menggunakan yang mana aja karena hasilnya toh sama saja. Ya, kita akan bahas yang pertama yang menggunakan package DBMS underscore DDL ini. Ya, nah ini sebenarnya tinggal panggil fungsi yang namanya create wrap ini. Ya, kemudian di dalam create wrap ini masukkan prosedurnya atau source code-nya semua yang itu di dalam create wrap ini. Ya, jadi create wrap, fungsi create wrap ini akan menerima sebuah atau satu buah argumen yang tipe datanya itu adalah varchar 2. Asalkan prosedur atau fungsi yang kita buat itu tidak lebih dari 32.767 karakter, ini aman karena tipe datanya adalah varchar 2. Ya, jadi stringnya paling tidak itu harus 32.767 karakter maksimal. Ya. Kemudian ketika code-nya ini sudah di wrap, ya sudah dibungkus, wrap code ini ya nanti akan otomatis sudah dikompil duluan ya. Jadi dikompil dulu baru dibungkus dengan perintah tadi ya, perintah create wrap ini jadi kayak dibungkus sehingga nanti nggak bisa dilihat lagi oleh orang lain. Ya.
Jadi ketika nanti disimpan dalam data dictionary, data yang disimpan di dictionary itu adalah wrap code ya, code yang sudah dibungkus oleh fungsi create wrap ini. Nah, cara manggilnya sebenarnya tinggal panggil package-nya tadi, kemudian panggil fungsinya. Nah, baru nanti parameternya di dalam ini adalah fungsinya yang kita tuliskan tadi. Ya. Jadi prosedur yang kita buat, fungsi itu semuanya dituliskan di dalam fungsi create wrap ini. Sehingga nanti kalau dilihat oleh orang lain, contohnya di sini adalah Susan, code-nya itu kira-kira seperti ini. Ya, sudah susah dipahami dan dimengerti oleh manusia. Ya, jadi Susan kalau mau lihat code-nya nggak akan bisa. Tapi dia tetap bisa menggunakan prosedurnya. Ya, jadi ini seperti ya menutup itu. Cuman ya termasuk kita sendiri pun kalau nanti lihat di dalam database atau data dictionary juga sama. Kita nggak akan bisa lihat isinya. Jadi kalau mau menutupi ini atau menggunakan wrap ini, pastikan kita punya private copy atau punya backupnya. Atau kalau kita mau simpan di tempat lain, ya prosedurnya itu ya kita harus punya ya. Supaya kalau misalkan nanti mau kita rubah atau kita perbaiki, itu kita punya kopinya. Ya, meskipun tersimpan dalam database dan bisa digunakan, kalau misalkan kita mau edit, ya itu kita harus lihat lagi isinya misalkan di dalam copy. Jadi misalkan kita simpan di file txt atau mau disimpan di tempat lain ya itu silahkan. Ya, tapi jangan hanya ada di dalam data dictionary ini karena nanti yang terlihat di dalam data dictionary ya teks yang tidak bisa dibaca ini. Ya, teksnya seperti ini. Jadi kita bisa jadi misalkan 10 tahun gitu lupa isi prosedurnya apa, yaitu salah satu kelemahannya ya. Kalau kita sudah tutupi seperti ini, kita harus punya private copy-nya. Oke, kemudian ini adalah contoh yang kedua ya dengan menggunakan Grid Web. Sebenarnya sama aja, ini prosedurnya atau ya isi dari PLSQL-nya ya, kemudian tinggal masukkan aja semua code-nya itu dalam Grid Web. Ya. Jadi ini semuanya dimasukkan dalam. Oke. Nah, kalau package yang di wrap ini tadi ya, itu nanti package specification-nya ya, package specification-nya ini tidak akan bisa di wrap ya. Kenapa? Karena kan package specification ini akan dipakai di tempat lain. Jadi dia tidak akan bisa di wrap ya. Kalau di wrap nanti dia namanya berubah dan tidak bisa digunakan. Ya, jadi dia kalau package ini biasanya package specification-nya ini tidak di wrap atau tidak dirubah code-nya atau disembunyikan code-nya. Karena memang kan definisi fungsinya itu kan nanti ada di tempat yang lain sendiri. Nah, yang bisa dibungkus atau disembunyikan itu yang definisi fungsinya. Ya. Itu bedanya kalau package. Kalau package kan lebih emang dari sananya itu sudah bentuknya gitu ya. Kalau yang specification itu biasanya memang di-share ke publik, semua orang bisa lihat, tapi isinya nanti itu yang disembunyikan. Ya, itu yang menggunakan DBMS underscore DDL package ya. Nah, sekarang ini ada juga PLSQL wrapper utility. Ya. Ini biasanya digunakan untuk membungkus code atau fungsi atau prosedur yang disimpan di dalam text file. Ya. Nah, dalam text file ini isinya itu ya semua fungsi, semua code yang belum di wrap ya, belum dibungkus atau disamarkan datanya. Kemudian nanti ketika akan disimpan ke dalam database, ya text filenya ini akan dipanggil dulu fungsi wrap ini. Ya, ini buatan PLSQL wrapper utility. Sehingga nanti ketika masuk ke dalam database, datanya itu sudah di wrap duluan. Ya, dan nanti data yang ada dalam yang sudah di wrap ini atau yang sudah
enkripsi atau sudah dirubah tadi akan disimpan dalam data dictionary. Ya, jadi ini biasanya hubungannya dengan file lain ya, di text file. Ya, caranya tinggal panggil aja fungsi ini. Ya, biasanya bisa dicoba itu di Windows atau misalkan di dalam DOS gitu ya. Kalau di Oracle-nya kalian install di komputer, misalkan wrap, kemudian sebutkan file name-nya apa. Misalkan my source code.sql. Ya, ini adalah perintah-perintah SQL-nya disimpan di dalam file ini. Kemudian nanti kita buat yang namanya file.plb sebenarnya. Ya, PLB ini yang sudah di wrap. Sehingga nanti kita bisa atur sendiri namanya. Ya, kita bisa atur namanya misalkan input name-nya ini ada file name-nya apa. O name itu output name-nya. Jadi nanti output-nya itu namanya apa. Ya. Nah, nanti kalau sudah jadi filenya .plb ini, kita akan upload scriptnya itu tadi di Apex. Ya, caranya seperti yang tadi di video-video sebelumnya ya. Tinggal buka Apex-nya, kemudian masuk ke SQL script, kemudian upload. Kemudian yang diupload itu adalah file .plb. Ya. Kemudian tinggal dieksekut, nanti yang masuk ke dalam data dictionary itu adalah code yang sudah di wrap atau yang sudah dirubah atau yang sudah dienkripsi. Ya, kemudian untuk melakukan eksekusinya tinggal sebutkan aja nama-nama prosedurnya ataupun nama fungsi yang sudah kita buat. Ya. Jadi mana yang lebih baik gitu ya. Ini semuanya tergantung ya. Kalau kita mau pakai create wrap ini itu ada batasannya sebesar 32.767 byte saja. Kalau lebih besar dari ini kita bisa gunakan wrap ini tadi ya. Perintah wrap ini. Ya, jadi kalau program yang besar pakai wrap, tapi kalau program yang kecil-kecil dan sederhana itu bisa gunakan dbms_ddl create wrap ini. Oke, jadi itu saja materi untuk section 15 ini. Jadi kita sudah lihat kemampuan apa saja dari compiler PL/SQL ini. Setelah kita bedah, ternyata ada banyak sekali fiturnya. Walaupun ini cuma sebagian kecil saja, tapi sebenarnya masih banyak yang lainnya ya. Fungsinya cuman inilah memang hal-hal yang bisa dilakukan atau yang paling umum dilakukan di compilernya PL/SQL. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.